Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Media 6 Liko, bertemu lagi di podcast Media 6 Liko, madrasah elegan, dinamis, inovatif, dan agamais. Bersama saya, Nabila Awali. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kali ini Nabila berada di Man Insan Cendekia Padang Pariaman bersama Ibu Nur Azizi, SPD MPD, selaku Waka Bidang Kesiswaan Man IC Padang Pariaman. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, hari ini Nabila mau bertanya tentang seputar Man Insan Cendekia Padang Pariaman. Oke, Bu. Apa bedanya sih Bu Man Insan Cendekia Padang Pariaman itu dengan Man Insan yang lain secara umum? Oke, mohon izin Ibu menjelaskan sedikit. Jadi perbedaan Man Insan Cendekia Padang Pariaman dengan man reguler lainnya, pertama, Man Insan Cendekia Padang Pariaman dan terkhusus Man ICIS Indonesia adalah madrasah sains unggulan nasional. Kalau di Indonesia itu ada 24 ICIS Indonesia. Nah, kalau madrasah unggulan secara nasional itu ada 3. Pertama, Man Insan Cendekia se-Indonesia bergerak di bidang sains. Yang kedua ada Man Keagamaan, itu Man PK. Kalau yang kita di sini ada di Padang Panjang, Man Kota Baru. Kemudian ada Man Kejuruan, yaitu ada Man ND, itu ada 2 se-Indonesia. Jadi Man unggulan se-Indonesia ada 3. Man Insan Cendekia se-Indonesia, Man PK, dan Man Kejuruan. Nah, Man selain yang 3 ini merupakan Man reguler. Man reguler ini memang di bawah naungan Kementerian Agama juga, tetapi itu berbeda konsentrasinya. Mungkin ada madrasah reguler seperti Man 1 Padang Pariaman, Man 1 Kota Bukit Tinggi, dan Man yang lain itu adalah yang berbasis keterampilan yang juga di-SK-kan oleh Kementerian Provinsi Sumatera Barat. Berarti Man Insan Cendekia ini lebih agresif ke sains ya Bu ya? Iya, benar sekali. Kita bergerak di bidang sains, IT, dan riset. Berarti mengedepankan sains. Iya, betul. Oke Bu, baik Bu. Iya. Yang kedua, apa ciri khas Man IC Papar daripada Man umum yang lain? Oke, ciri khas Man Insan Cendekia Padang Pariaman dibandingkan madrasah reguler atau ICIS Indonesia? ICIS Indonesia. Oke, ciri khas ICIS Indonesia. Kalau Man Insan Cendekia Padang Pariaman, alhamdulillah, kalau dilihat dari mata Ustazah nih, kita alhamdulillah sudah bergerak dari 2016 sampai sekarang udah masuk usia 9 tahun. Alhamdulillah banyak prestasi yang sudah kita tabur. Keunggulan kita itu ciri perbedaan yang pertama di OSN, kemudian ada di Olimpiade, kemudian ada KSM, ada di robotik, kemudian juga ada yang di riset, ada di opsi, kemudian ada yang di MyRes. Nah, kemudian tambahan yang lainnya adalah kita berbasis riset atau IT. Nah, berbasis risetnya berarti kita ada satu hari kita, yaitu hari Sabtu, itu adalah jadwal pengembangan diri, di mana jadwal pengembangan diri ini semua kegiatan itu mulai dari jam 7 itu siswa olahraga sampai senam pagi sampai jam 8, kemudian dilanjutkan dengan English Camp dari jam 8 sampai jam 12, kemudian jam 13 sampai jam 16 di sana pengembangan diri. Pengembangan diri di sana ada study club itu semua bidang studi OSN atau KSM, kemudian ada basketballnya juga, ada volleyballnya juga, ada futsalnya juga, ada robotiknya. Nah, di sanalah beberapa perbedaan kita dengan madrasah IC yang lainnya. Kita salah satu hal yang ciri khas IC Padang Pariaman adalah pada tahun 2023 kemarin, semester yang kemarin kita menggalakkan tutor sebaya. Tutor sebaya ini kita menggunakan atau kita memberikan kesempatan kepada para senior yang OSN, yang sudah lulusan OSN, dapat medali perak, emas, atau perunggu, itu untuk membina adik-adiknya di study club. Begitu pula dengan yang sudah handal di bagian meres, bagian opsi, ada yang di robotik, itu dikawal oleh para tutornya ini merupakan alumni dari Keluaran Joran, dan itu imbasnya diberikan kepada seluruh junior kelas 10-11. Jadi itu kalau Ustazah lihat nih, dari segi Ustazah mandang itu adalah salah satu keunggulan kita dari IC yang lain. Kita menerapkan istilahnya sistem tutor sebaya, karena biasanya kalau anak-anak seumur kelas 10, 11, 12 itu lebih mengena tepatnya itu melalui teman sebaya.
Kemudian juga nanti diberdayakan beberapa orang guru pembina study club yang tetap mengawal kegiatan setiap hari Sabtu. Sebelum itu udah pernah nggak Bu diadakan tim sedaya ini? Sebelum itu, Bu? Sebelum diberdayakannya itu. Oke, kalau yang sebelumnya pernah, cuma mungkin tidak rutinitas yang kita laksanakan pada tahun semester 1. Tahun sebelumnya sudah, cuma kita fokuskan kegiatannya di malam hari. Jadi istilahnya kita punya kelas olimpiade, jadi itu salah satu perbedaannya. Kelas olimpiade di kelas 10, kelas olimpiade ini kita mencari bibit-bibit unggulan yang kita saring dari orang-orang yang terbaik. Kalau tahun kemarin itu lebih kurang 118 siswa yang ikut dari 120 orang. Kemudian itu mengadakan ada seleksi hitung-hitungan dasar matematika, itu kita ambil 70. Kemudian tahap yang keduanya lanjut, kemudian itu dengan tes analisa atau geometrinya juga, geometri ruangnya juga. Kemudian lanjut di tahap yang ketiga, seksi yang ketiga, yaitu menggunakan bidang studi. Nah, dari bidang studi tadi itu yang ketiga, kita akan memperoleh sebanyak 27 orang siswa. 27 orang siswa inilah nanti akan kita kelompokkan di kelas olimpiade. Nah, itulah nanti akan menjadi bibit unggul untuk semua perlombaan dalam bidang olimpiade. Kemudian itu yang biasa. Nah, kalau yang sekarang kita imbaskan kelas olimpiade dengan study club. Nah, study club ini siswa yang tidak masuk ke dalam hitungan kelas olimpiade karena satu kelas kita adalah 24 orang. Jadi 24 orang di kelas 10A, 3 lagi kita titip di kelas 10E karena berbau sesum. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu perbedaan dari tahun yang kemarin dengan tahun yang sekarang. Alhamdulillah itu memberikan imbas yang sangat banyak sekali positif untuk Olimpiade IC Padang Pariaman. Contohnya salah satu tadi seperti yang saya sampaikan di aula tadi, itu yang mulai dari 5 jadi 6 jadi 11. Nah, kita berharap sih dengan kontinuitas yang kita laksanakan yang dikawal oleh para Bapak Ibu pembina study club itu bisa menghasilkan capaian maksimal untuk tahun ini. Berarti alhamdulillah meningkat ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Oke Ustazah, yang ketiga, apa sih program keunggulan MAN IC Padang Pariaman itu? Kenapa bisa lebih terkenal gitu? Oke, jadi kalau kita melihat dari kacamata kita sendiri dan kita melihat informasi yang kita dengar di lapangan, kita dapat informasi bahwa Manisan Cendekia Padang Pariaman itu progresnya memang meningkat dengan naik. Karena baru seumur jagung 8 tahun kita berdiri sejak 2016 itu sudah mencapai hasil capaian prestasi yang sangat gemilang. Mulai dari yang internasionalnya, mulai dari yang nasionalnya. Nah, terakhir itu alhamdulillah siswa kita bisa melaju ke tingkat internasional, yaitu Olimpiade yang dilaksanakan oleh Amerika secara online, dan alhamdulillah itu dapat medali emas, dan insya Allah itu mendapat kesempatan untuk melanjutkan sesi lomba selanjutnya yaitu di Singapura insya Allah pada bulan Juli sampai bulan Agustus. Kami mungkin melalui forum ini Ustazah mohon doa dukungannya kepada seluruh sivitas dan warga keluarga besar MTSN 50 kota. Semoga kontingen kita ini bisa mewarnai di tingkat internasional, dan istilahnya banyak hal yang bisa kita lakukan di sini, banyak hal tentang ada meresnya, ada robotiknya juga. Jadi kita sebenarnya hanya sekedar bisa memfasilitasi siswa kita ini untuk bergerak, dan alhamdulillah siswa yang berada di Manisan Cendekia Padang Pariaman itu bisa bergerak maju bersama-sama sehingga kita alhamdulillah sudah sampai sejauh ini. Dan yang kemudian kalau berdasarkan SNBT, alhamdulillah kita berada di urutan 50 besar se-Indonesia, itu dari 23.000 satker se-Indonesia tingkat SMA, MA, dan SMK. Oh, itu pencapaian yang luar biasa ya. Alhamdulillah. Oke Ustazah, yang ke pertanyaan keempat. Nabila tuh dengar isu ya Ustazah. Biaya masuk MAN Insan Cendekia itu mahal karena sekolahnya elit dan dibangun oleh Bapak Profesor Haji Habibie. Dan dengar isu lagi Ustazah ya, kata orang madrasah itu kan pasti agak susah masuknya Ustazah ya, karena menerima 94 peserta, 96 siswa. Jadi gimana cara
masuk tips and triknya gitu ya Ustazah. Oke. Apa ada bisa melewati jalur beasiswa, prestasi? Silakan Ustazah. Oke, boleh. Terima kasih Nabila. Jadi kalau yang untuk yang pertanyaan pertama tadi, informasinya atau isu-isu di luaran sana Manisan Cendekia itu, atau kita bahas Manisan Cendekia Padang Pariaman saja ya? Isu-isunya. Isu-isunya ya? Iya. Manisan Cendekia Padang Pariaman itu sebenarnya masuk ke Man IC Padang Pariaman itu gratis, kita tidak bayar. Karena yang kita biaya yang di sini hanya uang makan. Mungkin satu hal yang harus kita pahami juga bagi orang tua kami, yang ananda kami yang ada di luaran sana, bahwa biaya makan itu adalah biaya personal. Biaya personal yaitu merupakan tanggung jawab dari orang tua. Jadi istilahnya ketika ananda kita di rumah makan dan ketika dia di boarding, tentu uang makannya itu dialihkan ke boarding asrama dan itu akan dikelola oleh pihak komite dan koperasi. Kalau kita untuk 1 bulan itu udah termasuk sangat normal, 1.200.000, dan itu hanya untuk biaya makan saja dengan 3 kali makan pagi, siang, dan malam. Juga nanti ada subsidi seperti minum susu setiap minggu ada berkala, itu yang akan dikoordinir oleh pihak koperasi atas persetujuan komite juga. Kemudian kalau untuk biaya yang lainnya kita tidak ada 0% loh. Nabila, kita nggak ada SPP, nggak ada biaya daftar ulang, nggak ada biaya kesehatan, juga tidak ada biaya ke asrama. Jadi sebenarnya salah besar nih jika isu-isu di luaran sana menyatakan bahwa masuk ke Man IC Padang Pariaman itu mahal. Jadi kita masuknya gratis. Yang bari itu hanya biaya personal. Misalnya ada baju. Karena kita adalah madrasah nasional, tentu segala sesuatu dikoordinir dengan baik. Dengan baik, istilahnya jangan sampai tipe 1A anak dengan tipe 1B anak itu berbeda. Misalnya yang abu-abu tipe A-nya yang sangat mahal. Nah, itu kan warnanya beda lagi. Yang tipe yang si B mungkin itu yang sedikit lebih bawah itu warna tipenya beda lagi. Jadi jika ada perbedaan seperti itu yang nanti akan menimbulkan keras nanti di pribadi siswa sehingga mereka bisa minder, tidak bisa bersosialisasi. Maka dengan hal tersebut kami bersama komite Manisan Cendekia Padang Pariaman dan koperasi, dan itu memang sudah disetujui dan dibolehkan oleh Juknis IC Indonesia bahwa kita boleh mengadakan untuk pakaian karena itu masuk ke dalam biaya personal. Jadi saya tegaskan sekali lagi, kalau masuk ke Manisan Cendekia Padang Pariaman itu 0% biayanya. Berarti ketika insya Allah nanti misalnya Nabila bisa lulus Iya. ke Man Insan ini, biaya pendaftarannya 0% ya? Iya, 0%. 0%. Alhamdulillah, berarti Iya. nggak ada biaya sama sekali. Nggak ada, dengan kecuali biaya biaya- personalnya tadi, biaya makan sama biaya baju tadi. Berarti yang membedakan antara warna baju gitu Ustazah. Iya, kita khawatir nanti kalau ini kita serahkan ke wali murid, tipe A dengan tipe B yang abu-abu itu pasti berbeda kan formatiknya. Makanya kita koordinir bersama di pihak komite sama koperasi. Oke Ustazah, Iya. pertanyaan yang kelima, yang Oke. terakhir. Gimana sih Ustazah kiat-kiat dan trip-trips untuk masuk ke Man Insan Cendekia ini? Apa sih motivasinya dari Ustazah? Silahkan. Oke, banyak yang bertanya tentang ini. Zah, susah nggak ya masuk ke Man Insan Cendekia Padang Pariaman atau si Indonesia? Sebenarnya tidak susah. Intinya begini, satu hal yang harus kita pahami, untuk masuk ke Man Insan Cendekia Padang Pariaman atau ICS Indonesia, yang jadi poin pentingnya adalah tes potensi belajar. Tes potensi belajar ini kalau di ICS Indonesia itu ranahnya adalah tes IQ. Tes IQ-nya itu seperti kepribadian, ada numerasinya juga, ada analoginya juga, ada verbalnya juga, ada logikanya juga. Nah, itu nanti akan membedakan satu orang siswa yang bisa memiliki peluang yang sangat besar. Karena di TPB itu akan mengukur siswa ini apakah mampu untuk bersekolah di IC lebih kurang selama 3 tahun. Kenapa begitu? Karena tesnya itu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 12. Itu disambung dengan TPA. Online. Tanpa berhenti, online dan dengan tempat yang disediakan oleh panitia. Jadi ada 2 tesnya, tes potensi belajar, tes potensi akademik. Kalau tes potensi akademik itu ranahnya nanti ada matematika, ada IPA, IPS, literasi keagamaan, pendidikan agama Islam, kemudian ada literasi bahasanya juga. Itu ruang lingkupnya kemarin bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga ada bahasa Arabnya. Jadi
Sebenarnya jika Ananda kita semua dan teman-teman Nabila itu memperbanyak latihan soal, membaca soal sedini mungkin karena masih ada waktu loh. Sekarang tanggal 5 dan kita tes insya Allah tanggal 2-3 Maret, lebih kurang ada 1 bulan untuk persiapan. Ustazah rasa kalau betul-betul serius insya Allah siap. Cuma ya satu hal ketika yang harus kita pahami ketika menjawab tes potensi belajar adalah ketika kepribadian, posisikanlah posisi kita menjadi seorang pemimpin. Sehingga kita bisa memberikan atau mengasihkan jawaban itu secara netral. Tidak secara melihat berpihak ke A atau ke B atau ke C. Jadi posisikan diri kita sebagai pribadi seorang pemimpin dan biasakan jangan menjawab jawaban yang ragu-ragu. Karena kalau ragu-ragu itu mungkin psikologisnya nanti tidak akan ternilai. Jadi dari 2 tes tadi, jika telah dinyatakan lulus, itu seorang siswa itu sudah bisa dikatakan mampu untuk menguasai atau menggeluti semua kegiatan rutinitas mulai dari jam 7 sampai jam 16 di kelas belajar, dilanjutkan jam 16 sampai jam menjelang maghrib di masjid nanti, kemudian dari di asrama sampai tidur sampai bangun lagi. Jadi sebenarnya kalau intinya sih kata Ustazah, jika Nabila sama teman-teman masuk ke Man IC ya udah bismillah. Nah, kemudian hadapi yang ada di depan kita dan posisikanlah diri kita selalu seperti gelas yang diisi, tetapi ketika diisi dia tidak akan pernah tumpah karena dia selalu bisa menerima masukan, menerima motivasi atau apapun itu. Jadi itu sih trik sukses untuk lulus di SNPDB Man Insan Cendekia Padang Pariaman. Salah satu motivasi Nabila untuk masuk ke Man Insan Cendekia Padang Pariaman ini, Nabila dengar kabar ada kakak-kakak senior Nabila yang telah berkiprah di sini. Apa benar, Ustazah? Oke, benar sekali Nabila. Jadi alhamdulillah ada beberapa orang alumni yang sudah keluar dari sini. Ada beberapa yang itu berasal dari MTSN 650 Kota. Yaitu pada generasi pertama itu ada Arif Maulana, itu berhasil berada di posisi sebagai pembina OSIM. Nah, dari sebanyak 94 orang, 93 orang yang masuk di sana, alhamdulillah beliau terpilih menjadi pembina ketua OSIM. Dan sekarang itu sudah berdikari sendiri di luar. Kemudian yang kedua ada Zulkaida, juga itu sebagai jurusan siswa di bidang IPA, itu kalau saya nggak salah itu memiliki prestasi yang sangat bagus juga. Kemudian juga ada Muhammad Faldo. Muhammad Faldo ini salah satu kontingen kita juga dalam Olimpiade. Kemudian ada Jundi Caldera. Kemudian terakhir ada Nabila. Nah, Nabila ini sama ya sama Nabila. Oke, Nabila ini kebetulan beliau ini sempat menjadi kontingen Mayres dan alhamdulillah itu sampai ke menuju 20 besar dan sampai ke 6 besar akhirnya alhamdulillah itu pencapaian sangat luar biasa karena Ustazah dengar nih dari Ibu Miss itu beliau ini orangnya pendiam dan ternyata siswa yang pendiam itu bisa kita arahkan untuk menjadi berprestasi. Caranya begini, mungkin kita mengarahkannya atau menyalurkannya sesuai dengan bakat dan minatnya mereka. Jadi Ustazah berharap mumpung ada Nabila di sini berarti Nabila kelas 12 keluar, Nabila kelas 10 masuk. Jadi Ustazah tunggu nanti Nabila di generasi ke-9 pada bulan Maret 2 sampai 3 semoga memperoleh kesuksesan dalam ujian SNPDB. Kata kuncinya itu yang penting optimis dan maksimal. Berarti kalau dilihat dari sejarah generasinya, Iya, generasi pertama itu belum ada contohnya, Ustazah ya? contohnya belum ada Berarti itu contohnya. tahun berapa, Ustazah, generasi pertama? 2016 itu perdana dibuka IC, itu masih kita semua ini gedung-gedung belum pada berdiri, itu masih banyak lapangan yang kosong. Jadi sebenarnya daya juang mereka di generasi 1 itu sangat besar karena mereka jadi acuan pertama kali, nggak ada yang mau mereka contoh. Sehingga mereka bisa alhamdulillah itu dari generasi 1, 2, apalagi 1 itu bisa menjadi suri tauladan untuk para juniornya. Kalau dibilang dari segi religinya, kedisiplinannya itu lebih dapat sama mereka, lebih kesantunannya lebih dapat ke mereka. Mungkin
Kalian sekarang ini mungkin keluaran dari COVID mungkin ya, dari teman-teman yang COVID. Jadi sehingga ada yang lolos ketika di kelas 7 atau kelas 8. Nah, tapi alhamdulillah dengan moto kita yang ada di Man Insan Cendekia Padang Pariaman, kita bisa membungkus hal yang kekosongan yang lolos ketika masa COVID. Semoga itu tetap mewarnai IC untuk ke depannya. Oke, terima kasih Ustazah. Sama-sama Nabila. Oke, sahabat Media 6 Liko, demikian podcast kita hari ini. Nantikan podcast kita berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.